Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sahabat-sahabat petani dimanapun berada. Semoga sukses selalu dan rezekinya dimudahkan, amin. Baik, pada video kali ini saya akan membagikan tentang proses perawatan tanaman cabai saya setelah panen yang kedua. Tapi sebelum saya lanjutkan, sahabat-sahabat semuanya, jangan lupa like dan subscribe channel ini dan tinggalkan komentar sehingga channel ini dapat berkembang, karena tanpa bantuan sahabat-sahabat semuanya channel ini tidak akan berarti apa-apa. Baik, ini dia kondisinya sahabat-sahabat semuanya, kondisi cabai kita ya setelah panen yang kedua ini. Masih terlihat subur, masih terlihat baik. Kemudian sebagian ada daun-daunnya yang sudah menguning karena sudah 2 bulan ini hampir setiap hari hujan. Nah, maka dari itu sahabat-sahabat semuanya, kita perlu memberikan perawatan yang intensif sehingga tanaman cabai kita ini nantinya tumbuh tetap subur dan sehat dan mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, untuk perawatan yang kita berikan secara rutin adalah yang pertama adalah penanggulangan hama, kemudian yang kedua pembenahan tanah masih tetap kita lakukan pada minggu ini, dimana di dalam 3 minggu ini kita selalu masih untuk perawatan tanah kembali, dimana tanah yang selalu kita berikan pupuk kimia akan berdampak negatif. Salah satunya adalah mengakibatkan keasaman pada tanah, dan apabila tanah itu asam, tanaman kita tidak tumbuh nyaman dan mudah terserang oleh penyakit. Maka dari itu sahabat-sahabat semuanya, kita melakukan perawatan untuk penanggulangan hama dan pembenahan tanah secara rutin di waktu masa panen ini. Nah, untuk perawatan penanggulangan hama, kita sama seperti minggu kemarin, kita masih memberikan gabungan daripada pestisida nabati dan insektisida kimia, dimana pestisida nabatinya kita buat sendiri dari akar tuba, kemudian kita gabungkan dengan insektisida yang berbahan aktif propenopos, dimana tujuannya adalah agar supaya tanaman cabai kita ini terhindar dari serangan lalat buah dan ulat pada umumnya. Kemudian bukan hanya itu yang dapat dikendalikan insektisida ini. Setelah kita perhatikan, sepertinya insektisida yang kita gabungkan ini banyak sekali hama-hama lainnya yang dapat dikendalikan, sehingga kita memberikannya secara rutin setiap minggu di masa-masa panen ini, sama seperti minggu-minggu kemarin. Kemudian untuk pembenah tanah pada minggu ini adalah kita akan mengocorkan agen hayati yang berupa trichoderma, agar supaya tanaman cabai kita ini tetap tumbuh sehat, tidak terserang oleh jamur, dimana fungsi ataupun tujuan kita memberikan jamur trichoderma ini adalah karena pada masa-masa panen ini hal yang utama kita basmi adalah serangan jamur. Maka dari itu kita berikan trichoderma sehingga tanaman cabai kita ini terhindar dari serangan jamur, karena lebih baik kita mencegah daripada mengobati nantinya, dimana jamur-jamur sudah mulai mengumpulkan tenaga ataupun memperbanyak diri untuk menyerang tanaman cabai kita ini, sehingga jauh lebih awal kita akan mengantisipasinya sehingga tanaman cabai kita ini tidak terserang jamur. Terutama yang harus kita waspadai adalah busuk kering, atau biasa disebut teman-teman petani adalah penyakit patek pada tanaman cabai. Inilah selanjutnya tujuan kita yang kedua, pemberian daripada trichoderma ini adalah untuk memperbaiki struktur tanah di sekitar perakaran, kemudian mengurai daripada zat-zat organik yang ada di dalam tanah,
sehingga dapat kembali dimanfaatkan oleh tanaman cabai kita ini, sehingga tanaman cabai kita ini nantinya membuahkan hasil yang maksimal. Selanjutnya yang ketiga, tujuan kita adalah agar supaya jamur trichoderma ini menghambat daripada perkembangan patogen-patogen jahat yang ada di dalam tanah ataupun jamur yang saya sebutkan tadi yang sudah siap menyerang tanaman cabai kita, apalagi di musim hujan seperti yang saya jelaskan tadi, sehingga tanaman cabai kita ini terbebas dari serangan jamur. Karena dengan memperbaiki struktur tanah, kemudian mengurai daripada zat-zat organik yang ada di dalam tanah, dapat membuat tanaman cabai kita ini tidak mudah terserang oleh penyakit. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, apabila tanah sehat, kita tidak terlalu sulit untuk mengendalikan serangan-serangan hama pada tanaman cabai kita. Kemudian tanaman cabai kita juga akan semakin kuat terhadap serangan-serangan hama, sehingga kita tidak terlalu sulit untuk merawatnya, sekalipun di musim penghujan saat-saat seperti sekarang ini sudah hampir 2 bulan hujan. Ini dia kondisi tanaman cabai kita, sahabat-sahabat semuanya. Nah, untuk fungisida kita tidak memakai fungisida karena trichoderma ini juga bisa bersifat fungisida. Lebih baik kita memberikannya melalui pengocoran untuk antisipasi daripada jamur, daripada kita menyemprot dari atas di musim-musim hujan saat sekarang ini. Kita akan tetap memberikan fungisida juga, akan tetapi kita cloning dulu, kita bersihkan dulu dari bawah, sehingga tanaman cabai kita tetap dapat memanfaatkan zat-zat organik yang telah diurai oleh trichoderma, sehingga setelah kita melakukan pembenahan tanah saat sekarang ini, kemudian di minggu-minggu selanjutnya kita baru mengaplikasikan fungisida dari atas. Nah, dengan kata lain, setelah selesai kita membersihkan dari bawah, merawat dari bawah ataupun merawat tanah kembali, baru kita memberikan fungisida melalui daun atau melalui penyemprotan. Nah, cara pembuatan trichoderma yang saya sebutkan tadi seperti ini, sahabat-sahabat semuanya. Boleh sahabat-sahabat semuanya cari biang trichoderma dari merek dagang apa saja. Ini dia biang trichodermanya, kemudian dilarutkan ke dalam air. Ini sudah kita sediakan airnya, kemudian tuangkan 1 bungkus daripada trichoderma ini. Selanjutnya setelah kita tuangkan ini, kita tunggu larut dulu sedikit dalam air. Setelah kita larutkan trichodermanya ke dalam air ini 1 bungkus, selanjutnya kita tambahkan gula pasir 1/4 kilo. Ini dia sahabat-sahabat semuanya. Ini manfaatnya agar ada makanan daripada trichoderma ini, dimana trichoderma ini dalam kemasan masih belum hidup. Apabila kita berikan makanannya seperti gula pasir ataupun gula merah, dia akan hidup. Kita tunggu 15 menit sambil kita melakukan penyemprotan dengan insektisida yang saya sebutkan tadi. Kita tunggu trichodermanya hidup. Kemudian cara pengaplikasian trichoderma ini melalui pengotoran, sama seperti kita memupuk tanaman cabai kita ini pada pemupukan sebelumnya. Nah, ini nanti akan kita bagi ke dalam 400 liter air, dimana kebutuhan pemupukan tanaman cabai kita ini 400 liter air. Maka dari itu sahabat-sahabat semuanya, cara pemupukannya sama seperti pemupukan kita sebelum-sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa sahabat-sahabat semuanya like dan subscribe channel ini sehingga channel ini dapat berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini dia teman-teman semuanya, gabungan daripada pestisida nabati dan insektisida kimia yang berbahan aktif propenopos yang selalu kita gunakan untuk mengatasi serangan hama pada tanaman cabai kita, terutama hama lalat buah dan black. Untuk dosis kita pakai sama seperti biasanya, kita pakai dosisnya 50 ml per tangki sprayer yang isinya 16 liter ini. Jangan lupa sahabat-sahabat semuanya, sebelum dimasukkan ke tangki sprayer jangan lupa diaduk dulu. Baik, aktivitas kita selanjutnya adalah melakukan pengocoran dengan trichoderma yang telah kita larutkan ke dalam air. Ini dia teman-teman semuanya, trichodermanya 500 gram, kemudian gula pasirnya 1/4 kilo. Kemudian karena kebutuhan pemupukan pada tanaman cabai kita ini semuanya 400 liter air, maka dari itu kita bagi ke dalam 400 liter air. Caranya seperti ini teman-teman semuanya. Ini jerigen ini isinya 20 liter air. Kemudian kalau kita melakukan pemupukan sebanyak 20 jerigen ini berarti sudah 400 liter air. Kemudian untuk membagi trichodermanya kita larutkan trichoderma sama gulanya 20 mangkok ini, sehingga nantinya trichoderma yang 500 gram dan gula yang 1/4 kilo bisa kita bagi rata kepada tanaman cabai kita ini. Kemudian dosis untuk per batang 250 ml per batang tanaman. Ini dia sudah kita buat tangkai daripada pemupukan untuk mempermudah kita. Baik, untuk aktivitas selanjutnya adalah kita lakukan pengocoran dan memberikan 250 ml per batang tanaman. Caranya seperti ini, kita ambil satu mangkok trichodermanya, kemudian kita larutkan ke dalam 20 liter air. Ini dia teman-teman, setelah kita larutkan ke dalam air yang dijadikan isi 20 liter, kemudian kita bagi ke per batang tanaman 250 ml.